warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmawati. Saya dari program studi pemikiran politik Islam kelas C. Di sini saya akan membahas tentang sejarah politik Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelum didirikan dinasti Umayyah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang yang menentang dibaiatnya Ali bin Abu Thalib pada saat itu. Dikarenakan menurut Muawiyah, sebelum dibaiatnya Ali, seharusnya permasalahan tentang pembunuhan Utsman harus diselesaikan, menemukan pelaku dan memberikan keadilan. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khalifah Rasyidin yang ditandai dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abu Thalib dan kemudian pengunduran diri Hasan bin Ali yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW yang lebih memilih menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi persatuan umat Islam. Peristiwa ini dikenal sebagai Am al-Jamaah, tahun persatuan pada tahun 41 Hijriah. Muawiyah yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam atau Suriah memiliki basis kekuatan yang kuat dan berhasil membangun fondasi kekuatan yang lebih terpusat. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah berbeda secara signifikan dari masa Khalifah Rasyidin. Jika pada masa Khalifah Rasyidin bercorak egaliter dan berbasis majelis syura, sedangkan di dinasti Umayyah mengubahnya menjadi sistem monarki herediter atau kerajaan secara turun-temurun. Muawiyah menjadi khalifah pertama yang mewajibkan rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid sebagai penerus. Meskipun demikian, pada masa awal masih ada semacam majelis syura yang berfungsi sebagai dewan penasehat. Namun, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan khalifah. Kekuasaan terpusat di tangan khalifah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau amir yang diangkat oleh khalifah itu sendiri. Dinasti Umayyah juga mengembangkan administrasi yang lebih terstruktur dengan membentuk berbagai departemen atau diwan untuk mengelola keuangan, surat menyurat, dan militer. Legitimasi kekuasaan di masa dinasti Umayyah berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, kekuatan militer, yang dimana Muawiyah memiliki dukungan kuat dari pasukan Syam. Yang kedua, adanya pengunduran diri dari Hasan bin Ali yang dimana menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah sehingga ini merupakan awal legitimasi bagi Muawiyah. Kemudian yang ketiga, adanya pengembangan wilayah yang dimana ekspansi wilayah yang masif dan pembangunan infrastruktur yang pesat memberikan stabilitas dan kemakmuran yang secara tidak langsung memperkuat legitimasi penguasaan di mata rakyat. Kemudian adanya klaim keturunan yang dimana Muawiyah merupakan keluarga dari Utsman bin Affan. Adapun masa kejayaan dinasti Umayyah, yakni pada masa kejayaan dinasti Umayyah terjadi dalam beberapa periode dengan pencapaian yang signifikan dalam berbagai bidang. Yang pertama, adanya ekspansi wilayah yang dimana kekuasaan Islam meluas hingga Afrika Utara, terus Spanyol, dan Asia Tengah. Kedua, pembangunan infrastruktur yang membangun jalan, irigasi, memperindah kota-kota, terutama Damaskus yang menjadi ibu kota. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan mulai diperkembangkan, terutama dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Yang selanjutnya pada administrasi dan fiskal, yang dimana pengelolaan keuangan negara dan sistem administrasi diperbaiki semakin terstruktur. Pada Khalifah Abdullah al-Malik bin Marwah melakukan reformasi penting seperti standarisasi mata uang Islam, dinar dan dirham, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Yang terakhir, adanya perkembangan pada bidang seni dan arsitektur.
beberapa khalifah yang menonjol pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian berakhirnya dinasti Umayyah, yang dimana dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan berakhir dengan beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu ketidakpuasan sosial dan diskriminasi terhadap mawali, yang dimana Islam mengajarkan kesetaraan, tetapi pada dinasti Umayyah cenderung melakukan diskriminasi pada kaum mawali atau non-Arab. Kemudian kedua, adanya konflik antar suku Arab utara dan selatan. Yang ketiga itu munculnya gerakan oposisi yang dimana dipelopori oleh pamannya Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Abbasiyah.